Pertemuan kita kali ini adalah mempelajari tentang program linier. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan program linier, ada baiknya kita ketahui dulu kompetensi dasarnya. Nah, yang menjadi kompetensi dasar dalam program linier kali ini untuk pengetahuan menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Nah, untuk yang menjadi keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, dalam program linier ini ada beberapa subpokok bahasan yang kita pelajari. Yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua adalah model matematika dari masalah kontekstual yang kita temukan. Yang ketiga, menyelesaikan model matematika tersebut dan mengoptimalkan masalah tersebut. Nah, itulah beberapa subpokok bahasan. Sekarang yang harus kita pelajari untuk pertemuan kita kali ini adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang menjadi indikatornya adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu tentu terdiri dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Sudah kamu pelajari itu di kelas 10. Nah, bentuk umumnya AX tambah BY lebih kecil dari C atau lebih besar dari C atau kurang dari sama dengan C dan lebih dari sama dengan C. Nah, keempat inilah yang digabung menjadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut, yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y jika ada dari setiap pertidaksamaan. Jadi kalau ada 3 pertidaksamaannya, ketiganya itu kamu tentukan tipotnya. Dengan catatan ubah dulu pertidaksamaan menjadi persamaan supaya bisa kita gambar penyelesaiannya. Nah, kemudian hubungkan kedua titik yang diperoleh. Jika tanda pertidaksamaan tidak menggunakan sama dengan, kurang dari, atau lebih dari, maka garis yang kita buat adalah putus-putus. Tetapi jika menggunakan sama dengan, maka garis itu tidak putus-putus ataupun merupakan garis yang kontinu. Nah, yang ketiga, uji salah satu titik di luar garis kepertidaksamaan. Jika pertidaksamaan menjadi benar, maka daerah yang memuat titik uji tersebut merupakan daerah penyelesaian. Lalu yang keempat, arsir daerah yang bukan daerah penyelesaian. Agar yang bersih nanti menjadi daerah penyelesaiannya. Tadi ada di sini catatan bahwa jika ada, berarti pertidaksamaan itu nanti ada yang tidak menggunakan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ada lagi tidak memuat keduanya variabel X dan variabel Y. Jika pertidaksamaannya kamu ubah menjadi persamaan X sama dengan A, maka garisnya itu sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X di titik X0. Jika persamaannya adalah Y sama dengan A, maka garis yang kita buat nanti sejajar dengan sumbu X dengan memotong sumbu Y di titik 0Y. Nah, contohnya, tentukan daerah penyelesaian dari 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4, X tambah 3Y lebih dari sama dengan 3, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ada 4 pertidaksamaan
kita gabung menjadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, tadi langkah pertama adalah mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Satu-satu kita kerjakan. 2x tambah y kurang dari sama dengan 4 menjadi 2x tambah y sama dengan 4. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Jika x sama dengan 0, maka y ini menjadi 0, berarti y sama dengan 4, diperolehlah titiknya 0, 4. Jika y sama dengan 0, maka 2x sama dengan 4, x sama dengan 2. Sama-sama kita bagi 2 ini, sehingga kita peroleh titiknya 2, 0. Nah, keduanya inilah nanti kita hubungkan dalam satu bidang kartesius. Nah, yang kedua adalah x tambah 3y sama dengan 3. Jika x sama dengan 0, maka ini 0 berarti 3y sama dengan 3. Maka 3y sama dengan 3, y sama dengan 1, diperoleh titik 0, 1. Nah, untuk y sama dengan 0, maka x sama dengan 3, diperoleh titik 3, 0. Nah, letakkanlah titik 0, 1 itu. Nah, ini 0, 1, kemudian ini 3, 0. Hubungkan keduanya, kita perolehlah titik x tambah 3y sama dengan 3. Maka uji titik 0, 0 kepertidaksamaan x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 3. Nah, 0 tambah 0 lebih dari atau sama dengan 3. Ini jelas salah. 0 itu kurang dari 3. Nah, titik 00 itu berada di sebelah kiri garis ini tadi. Maka bukan daerah penyelesaian, kamu arsirlah yang bukan tadi. Sehingga beginilah daerah penyelesaiannya adalah ke sebelah sini. Nah, kemudian untuk garis yang keempat, x sama dengan 0. Sejajar tadi dengan sumbu y melalui titik 00. Berarti ini langsung sumbu y yang menjadi garis x sama dengan 0. Nah, tidak mungkin kita uji titik 0, 0 karena dia berada pada garis itu. Maka uji garis titik 1, 0. Nah, kemudian 1 lebih besar atau sama dengan 0 itu benar. Di sebelah kanannya lah titik 1, 0 itu. Nah, maka yang kamu arsir adalah ke sebelah kiri. Nah, ini dia. Kemudian garis yang keempat, y sama dengan 0. Garis y sama dengan 0 tadi memotong titik 0, 0. Berarti garis y sama dengan 0 itu adalah merupakan sumbu x. Berarti ini adalah garis y sama dengan 0. Uji di bawah titik, di bawah garis y sama dengan 0 atau di atas garis y sama dengan 0. Nah, kita uji 0, 1. Maka y-nya di sini 1. 1 lebih besar atau sama dengan 0 itu bernilai benar. 0, 1 itu berada di atas sumbu x. Dan ternyata benar, maka yang kita arsir yang bukan benar. Atau yang salah, maka kamu arsir ke bawah. Jadi kalau kamu lihat, nah ini sudah diarsir ke sebelah ke bawah, yang ini diarsir ke sebelah kanan, yang ini diarsir ke sebelah kiri, maka yang bersih, kamu lihat dia itu tertutup. Nah, inilah dia yang menjadi daerah penyelesaiannya. Inilah daerah penyelesaian. Dan semua titik koordinat yang berada pada daerah penyelesaian ini, termasuk pada garis ini semua, ketiga garis ini, merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan
2x tambah y kurang dari atau sama dengan 4, x tambah 3y lebih dari atau sama dengan 3, x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.